Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira dengan NIM 2510911120054 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2025. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait jantung, mekanisme kerjanya dan berbagai macam klinis serta patologisnya untuk memenuhi tugas anatomi. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan terkait siklus jantung terlebih dahulu. Jadi di sini ada dua gambar secara lumayan lengkap dan secara sederhananya. Di sini ada 4 ruangan yang sangat penting untuk proses jantung, yaitu ada atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Kita mulai dari pembahasan darah yang dibawa dari seluruh tubuh dulu. Jadi darah yang dibawa dari seluruh tubuh itu dia sudah penuh akan karbon dioksida. Kenapa? Karena darahnya sudah digunakan untuk berbagai macam kebutuhan tubuh, salah satunya respirasi. Respirasi mengubah oksigen menjadi karbon dioksida, sehingga darah yang sudah dipakai oleh tubuh itu menjadi darah yang penuh dengan karbon dioksida. Maka dari itu kita perlu mengembalikannya ke jantung. Melalui apa? Jadi untuk mengembalikan ke atrium kanan terlebih dahulu, dia melalui vena cava inferior dan juga vena cava superior. Jadi vena cava inferior ini untuk ekstremitas bawah dan juga bagian tubuh bagian bawah, dan vena cava superior untuk ekstremitas atas, kepala, dan yang lain-lain yang berada cenderung di atas. Kemudian dia masuk ke atrium kanan, kemudian dia berpindahlah ke ventrikel kanan. Dia berpindah ke ventrikel kanan karena ada pembukaan katup. Katup apa? Yaitu katup trikuspid. Katup trikuspid membuka karena terjadinya perbedaan tekanan. Jadi tekanan di atrium lebih tinggi daripada ventrikel, sehingga mengharuskan katup trikuspid untuk membuka sehingga darah bisa masuk ke atrium ke ventrikel kiri, ke ventrikel kanan, mohon maaf. Kemudian darah di ventrikel kanan itu dialirkan menuju ke paru-paru. Dia melalui apa? Jadi dia melalui arteri pulmonalis. Tapi keluarnya ini dia melewati katup juga. Namanya adalah katup pulmonal. Nah, jadi untuk menuju ke paru-paru dia melalui arteri pulmonalis dengan dibukanya katup pulmonal. Setelah sampai di paru-paru, oksigen yang kaya akan karbon dioksida melakukan difusi, terjadi pertukaran antara CO2 dan O2 sehingga darah kembali penuh dengan oksigen. Darah yang penuh dengan oksigen siap dialirkan ke seluruh tubuh, tetapi melalui dimasukkan dulu ke atrium kiri. Masuk ke atrium kiri lewat mana? Jadi dia masuk ke atrium kiri melewati vena pulmonalis. Melewati vena pulmonalis dan kemudian dia setelah di atrium kiri masuk ke ventrikel kiri karena perbedaan tekanan tadi, melewati katup mitral. Jadi katup mitral terbuka sehingga darah dapat masuk ke ventrikel. Setelah di ventrikel kiri, darah siap dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, untuk ke aorta sendiri dia perlu pembukaan katup, yaitu katup aorta. Sehingga setelah katup aorta terbuka, darah bisa dialirkan melalui aorta hingga ke seluruh tubuh. Jadi suara denyut jantung yang dihasilkan itu adalah hasil dari bunyi penutupan katup. Penutupan katup atrioventrikular dan juga penutupan katup semilunar. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Di sini saya menjelaskan gagal jantung kanan terlebih dahulu. Jadi, gagal jantung kanan itu permasalahannya ada di sini, di ventrikel kanan. Ada apa dengan ventrikel kanan? Jadi, ventrikel kanan itu dia tidak mampu berkontraksi secara efektif atau secara sempurna. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada yang karena beban dari tekanan, itu pada kasus hipertensi pulmonal. Terus ada juga yang disebabkan karena kerusakan otot jantungnya. Nah, itu juga bisa. Nah, jadinya darah tidak sempurna dikirim ke paru-paru. Jika darah tidak efektif dikirim ke paru-paru dari ventrikel kanan, tentunya ventrikel kanan menyisakan banyak sekali volume darah di bagian dia. Nah, jika volume darahnya banyak tersisa, itu meningkatkan tekanan. Tekanan pada ventrikel kanan memicu juga peningkatan tekanan pada atrium kanan. Nah, tingginya tekanan pada atrium kanan dan ventrikel kanan ini dia
menyebabkan vena yang membawa darah dari seluruh tubuh itu tidak dapat dialirkan ke atrium kanan maupun ventrikel kanan karena tekanannya sudah tinggi, sehingga terjadi aliran pembuluh darah yang membalik ke venanya lagi. Nah, aliran darah yang membalik ini atau mundur itu tuh menyebabkan terjadinya pembendungan darah atau kongesti darah pada tubuh kita begitu. Sehingga hal itu tadi menyebabkan begitu tadi, darahnya tidak dapat dialirkan secara sempurna sehingga darah mungkin saja terjadi pembendungan darah pada pembuluh darah di tubuh kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan bagian gagal jantung kiri. Nah, gagal jantung kiri itu permasalahannya ada di ventrikel kiri. Jadi, ventrikel kiri kan normalnya mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Nah, permasalahannya pada gagal jantung kiri ini, si ventrikel kiri ini tidak dapat melakukan kontraksi atau pemompaan darah secara sempurna untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Apa akibatnya? Yang pertama, darah yang dialirkan ke seluruh tubuh menjadi kurang. Nah, yang kedua, ini darah yang dialirkan kurang menjadikan banyak sekali sisa darah yang semakin lama semakin bertambah pada ventrikel kiri. Sisa darah yang meningkat, volume sisa darah yang meningkat itu akan meningkatkan tekanan pada ventrikel kiri. Nah, peningkatan tekanan pada ventrikel kiri ini tentunya juga disusul oleh peningkatan tekanan pada atrium kiri. Jika keduanya tekanannya sudah sangat meningkat, sangat tinggi, maka terjadi yang namanya peningkatan tekanan di sisi kiri jantung. Tentunya hal ini bukanlah hal yang bagus. Nah, jadi darah yang awalnya dialirkan dari paru-paru menuju ke atrium kiri dan ventrikel kiri itu tidak dapat dialirkan secara sempurna karena peningkatan tekanan di sisi kiri jantung tadi. Sehingga peningkatan tekanan di sisi kiri jantung ini mempengaruhi vena pulmonalis dan termasuk juga paru-parunya mengalami peningkatan tekanan dan dan darah yang dialirkan itu tidak dapat masuk secara sempurna dan bisa kembali ke paru-paru. Nah, maka dari itu terjadi yang namanya penumpukan darah pada bagian paru-paru sehingga bisa disebut sebagai kongesti paru begitu. Nah, jadi kongesti itu tadi menyebabkan tingginya tekanan di pembuluh paru. Tingginya tekanan di pembuluh paru tentunya memicu cairan itu keluar jaringan paru atau biasa disebut sebagai edema paru dan akan banyak menyebabkan berbagai hal dan gejala. Nanti akan saya jelaskan pada bagian penjelasan gejala. Nah, jadi setelah saya jelaskan terkait gagal jantung kanan maupun kiri, saya akan menjelaskan terkait sign dan simptomnya atau tanda dan gejalanya. Nah, di sini saya menjelaskan terkait gagal jantung kanan terlebih dahulu. Untuk gagal jantung kanan ada banyak sekali. Yang pertama itu ada edema kaki. Mengapa demikian? Karena tadi kan darah itu tidak dapat sepenuhnya dialirkan ke jantung, sehingga tekanan pembuluh darah vena itu tuh menjadi naik. Tekanan yang tinggi ini menyebabkan keluarnya cairan ke jaringan. Nah, menujunya cairan ke jaringan ini menyebabkan edema atau pembengkakan. Dan pada kaki itu biasanya dia untuk kontribusinya juga disebabkan karena efek gravitasi begitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tekanan pada vena jugularisnya. Permasalahannya di vena jugularisnya. Nah, kenapa? Karena tekanan di atrium itu tentunya memberikan kontribusi ke tekanan vena-vena. Tekanan vena-vena salah satunya yaitu vena di leher atau vena jugularis. Nah, sehingga kalau pada orang yang bermasalah pada kegagalan jantung kanan ini, dia terlihat vena jugularisnya itu seperti menggembung. Itu disebabkan karena tingginya tekanan di atrium tadi, ventrikel kanan maupun atrium kanan berkontribusi terhadap tingginya tekanan pada vena-vena. Salah satunya adalah yang paling terlihat vena jugularisnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah asites. Asites itu apa? Asites itu adalah semacam penumpukan cairan pada peritoneum atau rongga perut. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena tingginya tekanan pada vena tadi itu memicu peningkatan tekanan pada pembuluh darah di abdomen juga.
Jadi peningkatan tekanannya itu memicu peningkatan tekanan di pembuluh darah di seluruh tubuh begitu. Nah, tingginya tekanan pada pembuluh darah di abdomen ini tentunya hal itu memicu keluarnya cairan dari pembuluh menuju ke rongga perut, sehingga terjadi yang namanya asites tadi atau menumpuknya cairan pada peritoneum. Oke, jadi gejala yang selanjutnya itu adalah hepatomegali. Hepatomegali itu adalah pembesaran hati. Kenapa dapat terjadi? Karena tekanan di atrium kanan tadi kan tinggi. Itu dia memicu tekanan di vena seluruh tubuh itu ikut naik. Nah, salah satu yang terlibat itu adalah vena di sekitar hati atau vena hepatika. Jadi jika vena hepatika ini tekanannya meningkat, itu tuh akan menghambat aliran darah yang keluar dari hati menuju ke pembuluh darah vena. Nah, jadinya itu tuh menyebabkan kayak dilatasi pada sinusoid di hati. Nah, jika terjadi hal tersebut, itulah yang menyebabkan pembesaran ukuran pada hati atau hepatomegali gitu. Nah, untuk gejala pada gagal jantung kiri itu karena dia berpengaruh ke paru-paru, jadi cenderung gejalanya itu seperti sesak. Kenapa terjadi sesak? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, peningkatan tekanan pada pembuluh darah terutama di paru itu tuh menyebabkan keluarnya cairan ke jaringan-jaringan di paru. Nah, hal itu menyebabkan susahnya terjadi proses difusi gas, terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Tentunya hal ini akan memberikan masalah terhadap proses inspirasi dan ekspirasi dari seorang penderitanya. Maka dari itu bisa dibilang seorang yang menderita gagal jantung kiri ini akan menderita gejala seperti sesak nafas. Untuk tandanya biasanya kalau diperiksa itu tuh seperti ada suara khas karena yang ditandai dengan adanya cairan pada paru begitu, atau bisa dibilang sebagai ronki basah. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait mekanisme pembentukan suara jantung atau yang biasa kita kenal dengan suara loop dub. Jadi loop itu adalah suara jantung 1 atau S1 dan dub itu adalah suara jantung 2 atau S2. Nah, jadi suara jantung 1 itu dia dihasilkan dari penutupan katup atrioventrikular. Katup atrioventrikular itu yang mana? Jadi katup atrioventrikular ini adalah katup yang membatasi antara atrium dengan ventrikel, yaitu katup trikuspid dan katup bikuspid atau katup mitral. Nah, jadi ketika ventrikel berkontraksi, otomatis tekanan ventrikel kan lebih tinggi daripada tekanan atrium, sehingga katup ini menjadi menutup. Nah, penutupan katup ini menimbulkan getaran yang menimbulkan bunyi, yaitu bunyi loop pada S1 ini tadi. Nah, kalau misal dub atau S2 itu tuh dihasilkan karena penutupan katup semilunar. Katup semilunar itu apa? Katup semilunar itu adalah katup aorta dan katup pulmonal. Jadi ketika sudah waktunya mereka menutup, mereka menimbulkan getaran sehingga menimbulkan bunyi dub begitu. Jadi sebenarnya suara jantung ini dihasilkan dari suara penutupan katup yang menghasilkan getaran yang menyebabkan timbulnya bunyi begitu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi terkait murmur patologis pada stenosis dan juga insufisiensi katup atau regurgitasi. Nah, jadi apa itu murmur? Murmur itu merupakan suara tambahan selain suara jantung 1 dan suara jantung 2. Yang pertama, saya menjelaskan terkait stenosis katup terlebih dahulu. Jadi stenosis katup itu merupakan suatu penyempitan katup yang mana nantinya aliran darah yang terjadi itu tuh mengecil, menyempit, sehingga ketika terjadi pendorongan aliran darah itu alirannya menjadi tidak teratur atau menimbulkan turbulensi. Nah, turbulensi inilah yang menimbulkan suara seperti murmur itu tadi, karena aliran turbulensi itu dapat menimbulkan suara dari murmurnya itu sendiri. Jadi stenosis itu karena penyempitan katup sehingga katupnya mengecil dan aliran darah mau nggak mau harus cepat mengalir. Aliran yang cepat ketika menabrak dinding jantung itu akan menimbulkan yang namanya turbulensi dan terdengarlah murmur selain suara jantung 1 dan suara jantung 2. Dan untuk stenosis ini tergantung katupnya di mana. Ada stenosis pada katup aorta, contohnya di katup aorta dan juga mitral. Kalau mitral berarti kalau stenosis pada aorta berarti pada saat sistol, yaitu pada saat darah dipompa oleh ventrikel menuju keluar. Kalau pada saat diastol itu berarti pada saat
stenosis pada katup mitral, yaitu pada saat pengisian ventrikel. Yang kedua adalah insufisiensi atau regurgitasi. Jadi ini terjadi ketika katup itu bocor. Jadi artinya katupnya bocor sehingga aliran darah itu menjadi membalik mundur dan menimbulkan aliran yang tidak normal atau tidak teratur, sehingga juga menimbulkan yang namanya turbulensi yang menabrak dinding jantung, menjadikan dia menimbulkan bunyi murmur begitu. Di sini contohnya regurgitasi pada aorta. Yang seharusnya aorta itu keluar menuju ke seluruh tubuh ketika ventrikel kiri berkontraksi, dia justru membalik ke ventrikel dikarenakan terjadinya kebocoran katup itu tadi, sehingga aliran darahnya menjadi kembali ke ventrikel kiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ASD, PSD, PDA, dan juga tetralogi Fallot. Saya membahas terkait ventricular septal defect dulu. Jadi VSD itu adalah singkatan dari ventricular septal defect, yang mana artinya itu tuh ada kerusakan atau ada lubang pada septum interventrikular. Jadi artinya ada lubang di antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, karena ada lubang ini, darah yang ada di antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri itu istilahnya dapat masuk. Karena tekanan ventrikel kiri itu lebih besar daripada ventrikel kanan, jadi pada istilahnya darah di ventrikel kiri itu dapat masuk menuju ke ventrikel kanan. Sehingga bisa dibilang darah yang bolak-balik ini dia istilahnya seperti bolak-balik pada siklus paru juga kan. Dan ini tuh akan menyebabkan kurang efektifnya aliran paru karena dia menjadi kelebihan. Untuk ciri-cirinya biasanya dia ditandai dengan murmur holistik, atau bisa juga apabila dia dalam keadaan parah dapat juga menyebabkan kegagalan jantung pada aliran paru, karena paru nantinya akan menjadi kelebihan aliran. Untuk ciri-ciri dari ventricular septal defect ini, dia bisa menimbulkan murmur holosistolik atau juga dapat menyebabkan kegagalan jantung apabila sudah dalam tingkat yang parah atau besar. Selanjutnya adalah ASD atau atrium septal defect, di mana sesuai namanya dia ini adanya kerusakan pada septum interatrial atau ada lubang pada septum interatrial, yang mana hal ini menyebabkan berpindahnya darah dari atrium kiri ke atrium kanan, mengingat atrium kiri kan tekanannya lebih tinggi daripada atrium kanan, sehingga darah dapat mengalir melalui lubang ini menuju ke atrium kiri melalui lubang yang disebabkan karena atrial septal defect tadi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya darah dari jantung bagian kiri itu sebagian besar ke kanan secara terus-menerus, sehingga bisa dibilang paru itu menjadi kelebihan aliran darah. Untuk cirinya biasanya itu terjadi fixed split S2, di mana bunyi jantung kedua itu selalu terpisah. Oke, jadi selanjutnya itu adalah penyakit patent ductus arteriosus. Jadi ini merupakan kondisi ketika ductus arteriosusnya tidak menutup. Padahal seharusnya kalau saat bayi itu lahir, ductus arteriosus ini seharusnya menutup, tetapi ini membuka. Karena pada masa embrio antara aorta dengan arteri pulmonalis itu tuh masih dalam satu saluran yang sama. Nah, jika ductus arteriosus ini tidak tertutup, maka dari itu aorta dengan arteri pulmonalis itu menjadi tersambung. Akibatnya apa? Akibatnya darah dari aorta itu bisa menuju ke arteri pulmonalis, sehingga itu juga menyebabkan aliran darah ke paru itu menjadi berlebihan. Untuk ciri khasnya dia dapat menimbulkan murmur continuous. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait tetralogy of Fallot. Itu merupakan sebuah kondisi dengan gabungan 4 komponen. Yang pertama itu adalah ventricular septal defect atau VSD tadi. Yang kedua itu adalah stenosis pulmonari atau terjadinya penyempitan pada arteri atau katup pulmonalis. Kemudian yang ketiga itu adalah ketika overriding aorta. Jadi itu ketika aorta justru mengambil darah dari kedua ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Dan yang terakhir itu adalah hipertrofi pada ventrikel kanan. Jadi memang secara komponennya dia ada 4, dan otomatis gangguan yang terjadi itu juga banyak sekali faktornya. Untuk yang pertama itu saya membahas terkait stenosis katup pulmo, yang mana nantinya ketika katup ini terjadi penyempitan, maka darah yang dikirim dari ventrikel kanan menuju ke paru-paru itu akan lebih sulit dan tidak efektif alirannya.
Nah, kemudian karena si ventrikel kanan ini sulit memasukkan atau mengalirkan darah ke paru-paru, maka tekanan pada atrium kanan ini menjadi tinggi karena dia sulit mendorongkan darah ke parunya, mengalirkan darah ke parunya. Nah, bersamaan dengan kondisi ini, karena tadi katanya ada ventricular septal defect yang mana terjadi ada lubang antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri, dan kebetulan jantung bagian kanan ini tekanannya tinggi karena tidak dapat mengalirkan darah ke pulmo, maka darah itu dapat mengalir dari atrium kanan menuju ke atrium kiri. Nah, selain itu, darah yang ada di ventrikel kanan itu kan sebenarnya berasal dari atrium kanan, yang mana atrium kanan kan menerima darah yang berasal dari seluruh tubuh. Darah yang dari seluruh tubuh ini merupakan darah yang habis digunakan oleh tubuh. Artinya darah ini penuh dengan karbon dioksida, kemudian bukan darah yang istilahnya lebih bersih begitu. Nah, maka dari itu, jika darah yang ada di atrium kanan di ini dan menuju ke ventrikel kanan tetapi tidak dapat menuju ke paru-paru dan sedangkan ada lubang tadi, jadi dia langsung masuk ke ventrikel kiri yang seharusnya dia itu melakukan difusi gas terlebih dahulu di pulmo, tapi ini langsung menuju ke ventrikel kiri dan langsung dialirkan menuju ke aorta. Jadi inilah yang menyebabkan darah yang dialirkan ke seluruh tubuh itu merupakan darah yang tidak kaya akan karbon dioksida, sehingga tubuh penderita ini dia cenderung berwarna biru atau biasanya pada bayi itu disebut dengan cyanosis. Kenapa? Karena dia kekurangan oksigen pada darahnya tadi. Dan dia juga tandanya dapat diketahui dengan murmur sistolik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses polarisasi dan juga depolarisasi pada jaringan saraf dan juga jaringan otot jantung. Oke, sebelum masuk ke materinya, kita perlu tahu dulu apa itu polarisasi dan depolarisasi. Jadi polarisasi itu adalah kondisi ketika sel saraf atau neuron itu tidak sedang menghantarkan impuls atau rangsangan. Jadi istilahnya seperti fase istirahat. Nah, pada saat fase istirahat ini, membran sel saraf atau neuron itu sendiri dia kondisinya itu lebih positif di luar atau ekstrasel dan lebih negatif di dalam sel atau intrasel. Dan untuk komponennya itu dia punya K+ yang lebih banyak di dalam sel dan Na+ yang lebih banyak di luar sel. Nah, dia ini punya kanal, namanya itu adalah kanal Na+, K+. Fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan agar kondisinya tetap seimbang. Nah, kalau depolarisasi itu adalah kondisi ketika sel saraf atau neuron sedang menghantarkan impuls atau rangsangan. Pada kondisi ini, bagian di dalam sel itu dia lebih positif dibandingkan bagian di luar sel. Nah, bagaimana dapat terjadi bisa seperti yang awalnya polarisasi menjadi depolarisasi? Jadi ini memiliki mekanisme yang agak berbeda antara jaringan saraf dan juga jaringan pada otot jantung. Jadi sederhananya seperti ini ya. Jadi kalau di luar itu dia cenderung positif. Ini pada saat istirahat. Di luar itu cenderung positif dan banyak Na+, dan di dalam itu cenderung lebih negatif dan banyak K+-nya. Yang pertama-tama saya menjelaskan terkait proses polarisasi dan depolarisasi pada jaringan saraf atau neuron terlebih dahulu. Jadi ini merupakan gambaran sederhananya terkait proses polarisasi dan juga depolarisasi pada jaringan saraf atau neuron. Nah, jadi dia dimulai dari yang bertulisan stimulus ini. Pada saat stimulus dia untuk kelistrikannya dia mulai naik atau mulai positif. Kenapa? Karena pada saat diberikan rangsangan itu seperti apa? Jadi rangsangan itu seperti tekanan fisik ketika saat disentuh, kemudian bisa juga suhu, bisa juga karena bahan-bahan kimia. Nah, pada sel saraf itu tuh terdapat kanal Na+, yang mana kanal ini dia sensitif terhadap rangsangan dari sejenis rangsangan dari kayak sentuhan atau tekanan fisik begitu. Nah, jadi ketika diberikan rangsangan, kanal Na+ ini dia menjadi terbuka, sehingga kanal Na+ terbuka dan sedangkan di dalam sel itu dia lebih negatif, otomatis sel-sel yang di ekstrasel atau di luar sel itu akan masuk
masuk ke dalam sel, sehingga kondisi di dalam sel itu semakin lama semakin positif, semakin naik jumlahnya. Nah, jadi ketika kondisinya itu semakin lama semakin positif, akan ada dua kemungkinan. Jika dia tidak mencapai threshold atau ambang batas, dia bisa saja merupakan kondisi failed initiations. Artinya ketika memang naik kelistrikannya, cuman dia tidak mencapai ambang batas sehingga tidak mencapai yang namanya potensial aksi. Jadi ketika tidak mencapai ambang batas ini, dia kembali lagi menjadi negatif meskipun diberikan rangsangan berkali-kali kalau dia tidak menyentuh threshold. Nah, kalau dia menyentuh threshold, yang mana pada tabel ini dijelaskan dia pada minus 55, dia akan naik secara kontinu. Kenapa? Yang pertama, itu karena ada sebuah kanal Na+ yang peka terhadap ketika dia mencapai ambang batas ini. Namanya itu adalah kanal voltase atau voltage gate channel. Jadi voltage gate channel itu nanti dia akan terbuka lebar di sepanjang akson. Nah, karena juga didukung dengan kondisi natrium yang lebih tinggi atau konsentrasinya lebih tinggi di luar sel, maka natrium ini akan berbondong-bondong masuk ke dalam sel mengikuti dengan gradien konsentrasi dan juga muatan listriknya. Nah, masuknya Na+ yang banyak sekali itu tadi mengubah keadaan sel saraf menjadi lebih positif. Cukup jauh perubahannya itu. Misalnya dari kurang lebih minus 70 mV bisa saja menjadi 30 sampai 40 mV. Nah, pada saat ini kondisi sel artinya menjadi lebih positif dibandingkan kondisi di luar sel. Jadi kondisi di dalam sel akhirnya menjadi lebih positif dibandingkan di luar, dan kondisi inilah yang disebut dengan depolarisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait polarisasi dan depolarisasi pada jaringan otot jantung. Sebenarnya untuk proses depolarisasi dan polarisasinya sendiri itu mirip, cuman kalau di jantung itu dia memiliki suatu fase yang tidak dimiliki di sel saraf, yaitu fase plateau ini. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi seperti yang sebelumnya, dia mengalami depolarisasi karena terjadinya rangsangan terhadap kanal Na+, yang mana menyebabkan Na+ masuk ke dalam sel otot jantung sehingga terjadi kenaikan membran potensial. Nah, tapi kalau misal di sel saraf itu dia Na+-nya terbuka karena stimulus dari misal bahan kimia, kemudian sentuhan fisik, ataupun suhu, berbeda dengan otot jantung. Jadi dia tidak memerlukan rangsangan yang seperti itu, melainkan dari apa? Jadi otot jantung itu punya sistem konduksi listrik sendiri yang menghasilkan rangsangan untuk dia sendiri. Jadi sejenis seperti pacemaker alami. Pacemaker alaminya siapa? Jadi pacemaker alaminya itu adalah sistem konduksi listrik pada jantung, yaitu nodus SA atau nodus sinoatrial gitu. Nah, jadi seperti sebelumnya juga, karena ada masuk Na+, dia terjadi depolarisasi, menjadi naik. Namun ketika masuk fase plateau yang berbeda pada sel saraf pada biasanya, jadi di jantung dia ada fase plateau, yang mana ini merupakan kontribusi dari Ca2+ atau kalsium. Nah, jadi kalsium ini perannya adalah untuk mempertahankan kondisi depolarisasi pada jantung. Fungsinya untuk apa sih mempertahankan depolarisasi? Jadi supaya jantung itu kontraksinya itu lebih efektif dan dia dapat memompa darah dengan baik. Sehingga itulah alasan mengapa depolarisasi pada jantung itu perlu dipertahankan lebih lama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana depolarisasi itu dapat tersebar ke seluruh bagian otot jantung. Jadi untuk yang pertama itu yang menghasilkan impuls listrik adalah nodus SA atau sinoatrial nodes. Jadi dia merupakan pacemaker alami jantung, dia dapat menghasilkan impuls listrik sendiri, sehingga impuls listrik nanti menyebarnya kemana dulu? Jadi dia menyebar ke seluruh bagian atrium terlebih dahulu. Melalui apa? Jadi ada yang melalui sel miokardium biasa, atau juga melalui yang namanya itu jalur internodal atau internodal pathway, sehingga atrium akan segera ikut terdepolarisasi dan disusul dengan kontraksi atrium nantinya. Nah, setelah disalurkan ke bagian atrium, impuls listrik ini diteruskan
hantarannya ke nodus atrioventrikular atau nodus AV. Pada nodus AV ini dia diberikan delay secara singkat. Kenapa? Karena itu tuh tujuannya untuk memberikan waktu agar ventrikel dapat terisi penuh dengan darah terlebih dahulu. Nah, kemudian listrik-listrik yang ada di nodus AV tadi diteruskan lagi lah ke bundle of His atau berkas His. Nah, pada berkas His kemudian dia menyalurkan lagi ke dua percabangan, yaitu left bundle branch sama right bundle branch. Jadi ini tuh merupakan percabangan dari bundle His tadi dan letaknya itu di septum interventrikular. Nah, nanti left bundle sama right bundle ini dia akan menyalurkan lagi ke bagian hantaran yang lebih kecil. Nah, impulsnya itu lalu menyebar melalui serabut Purkinje hingga sel miokard dengan konduksi yang sangat cepat. Nah, setelah selesai depolarisasi, sel-sel ini akan kembali beristirahat dan kembali terjadi depolarisasi ketika nodus SA ini mulai beraktivitas kembali, dan itu akan terus-menerus berlanjut selama sesuai dengan sinoatrial node ini sebagai pacemaker alami utamanya. Jadi begitu. Baik, di sini saya akan selanjutnya menjelaskan bagaimana dan di mana saja gelombang depolarisasi itu dapat dideteksi oleh EKG. Jadi sebelumnya EKG itu merupakan singkatan dari elektrokardiogram, yang mana itu merupakan alat yang fungsinya untuk mendeteksi aktivitas listrik dari jantung begitu. Dan dia punya alat seperti ini, namanya itu elektroda. Elektroda ini ditempelkan di permukaan tubuh. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi sebenarnya ketika jantung itu menghasilkan listrik dan mengalirkan arus listrik ke seluruh tubuh, itu aktivitas depolarisasinya dia dideteksi oleh elektroda yang ditempelkan di permukaan tubuh ini tadi. Nah, jadi sebenarnya elektroda pada EKG ini tidak langsung mendeteksi bagaimana kontraksi jantung berlangsung, tetapi dia mendeteksi dari hasil aktivitas atau perubahan depolarisasi pada tubuh berdasarkan perubahan dari potensial aksinya yang disebabkan karena pergerakan aliran ion-ion tadi, ion-ion yang dihasilkan dari depolarisasi tadi. Jadi dia sebenarnya elektroda ini nggak langsung memeriksa kontraksi jantungnya, dia memeriksa aktivitas listriknya terlebih dahulu. Nah, jadi elektroda ini dia dipasang di berbagai tempat permukaan tubuh. Ada yang di ekstremitas seperti tangan dan kaki, dan ada juga di bagian dinding dada atau prekordial. Nah, jadi pada elektroda yang berada di ekstremitas itu dia mempunyai sistem sadapan seperti LED 1, LED 2, dan LED 3, yang mana fungsinya itu untuk merepresentasikan arah aliran listrik dalam bidang frontal. Nah, sedangkan elektroda yang ditempelkan pada permukaan dada itu dia yang dari V1 sampai V6 ini dia merepresentasikan arah aliran listrik jantung dalam bidang horizontal, terutama aktivitas ventrikel. Nah, jadi yang pertama, impuls listrik kan awalnya dihasilkan oleh nodus SA, yang mana dia menyebarkan depolarisasi ke seluruh bagian atrium, sehingga atrium menjadi terdepolarisasi, dan itu tuh dideteksi oleh EKG dalam bentuk gelombang P yang ini. Nah, ini merupakan tanda ketika atrium terdepolarisasi pada jantung. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan depolarisasi secara cepat oleh ventricle, yang mana dia kan awalnya yang berasal dari dihantarkan oleh serabut Purkinje dan yang sebagainya, sehingga itu menghasilkan gelombang QRS. Nah, setelah ventricle itu terdepolarisasi, dia menjadi terrepolarisasi atau kembali ke fase istirahat, yang mana itu ditandai dengan gelombang T. Ini menandakan repolarisasi oleh ventricle. Jadi keseluruhannya seperti ini. Ini adalah terjadinya depolarisasi atrium, depolarisasi ventricle, dan repolarisasi ventricle. Oke, jadi selanjutnya saya akan membahas tentang pengenalan terhadap sadapan unipolar dan bipolar pada pemeriksaan elektrokardiogram. Nah, jadi dalam pemeriksaan elektrokardiogram itu dia punya sadapan atau lead
yang masing-masing mempunyai sudut pandang berbeda terhadap perekaman aktivitas listrik di jantung. Nah, secara umum sadapan EKG itu dibagi menjadi dua, yaitu sadapan bipolar dan unipolar. Nah, jadi sadapan bipolar itu adalah sadapan yang mengukur perbedaan potensial listrik dengan menggunakan dua elektroda. Contohnya adalah pada sadapan di ekstremitas ini yang memberikan bentuk segitiga Enthoven. Jadi sadapan ini memberikan gambaran aktivitas listrik dalam bidang frontal. Nah, sedangkan sadapan unipolar itu merupakan pemeriksaan yang menggunakan satu buah elektroda yang dibandingkan dengan suatu titik referensi. Nah, sadapan unipolar ini ada dua jenis. Yang pertama adalah sadapan ekstremitas yang diperkuat. Nah, ini merupakan sebuah penerapannya. Jadi ada sadapan AVR, AVL, dan juga AVF. Jadi ini merupakan sadapan dari ekstremitas yang diperkuat. Sadapan unipolar yang kedua itu adalah sadapan prekordial yang ditempelkan pada permukaan dinding dada yang V1 sampai V6 ini. Nah, jadi sadapan yang unipolar ini dia tidak hanya memungkinkan kita untuk melihat aktivitas listrik jantung secara bidang frontal, tetapi juga memungkinkan kita untuk melihat dalam bidang horizontal, terutama untuk aktivitas ventrikelnya pada jantung. Nah, jadi sadapan bipolar dan unipolar ini dia sangat berperan penting dalam pemeriksaan EKG karena dia membantu pemeriksaannya agar lebih komprehensif dan kita lebih tahu, lebih terarah apabila terdapat gangguan irama ataupun gangguan jantung yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginterpretasikan gelombang EKG yang normal. Nah, dalam menginterpretasi EKG yang normal, langkah pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana irama jantungnya. Apakah dihasilkan dari nodus sinoatrial atau tidak. Nah, jadi irama jantung itu disebut dengan sinus rate, yang mana dia ditandai dengan adanya gelombang P sebelum PQRS. Nah, jadi gelombang P ini merupakan hasil representasi dari depolarisasi atrium. Jadi untuk gelombang P yang normal itu tuh dia bentuknya halus dan juga konsisten dan juga selalu diikuti oleh kompleks PQRS. Nah, untuk interval antara PR ini normalnya itu 0,12 sampai 0,20 second. Nah, jadi 0,12 sampai 0,20 detik itu tadi merupakan waktu yang dibutuhkan oleh atrium untuk menuju ke ventrikel melalui nodus atrioventricularis. Jadi, waktu yang dibutuhkan oleh impulsnya. Nah, selanjutnya untuk konteks PQRS yang mana dia menggambarkan depolarisasi ventrikel, itu dia normalnya ada di 0,80 sampai 0,10 second, yang mana dia normalnya itu berada di bawah 0,12 second. Jadi normalnya itu kompleks QRS ini dia terlihat sempit pada EKG dan juga itu menandakan konduksi listrik yang normal melalui sistem Bandelis dan Purkinje, karena kan memang konduksi pada ventrikel itu cepat gitu. Nah, kemudian ada kompleks ST yang mana itu pada kondisi normal dia berada di garis isoelektrik. Dan yang terakhir itu adalah gelombang T yang merepresentasikan repolarisasi atrium. Jadi untuk normalnya dia juga berbentuk halus dan selalu mengikuti kompleks dari PQRS. Nah, yang kedua itu adalah tentang bagaimana cara menginterpretasi EKG yang tidak normal. Nah, jadi untuk EKG yang tidak normal ini dapat mencerminkan adanya gangguan pada sistem irama jantung ataupun sistem konduksinya atau juga kerusakan miokard. Nah, untuk kelainan yang pertama kita mengidentifikasi pada gelombang P terlebih dahulu ya. Nah, jadi yang pertama, jika gelombang P itu terlihat tinggi dan runcing, itu bisa jadi dapat menggambarkan pembesaran pada atrium kanan. Nah, jadi normalnya kan seperti ini, tetapi dia kayak tinggi dan juga ada meruncing gitu, sehingga itu dapat diduga sebagai pembesaran atrium kanan atau
right atrial enlargement. Nah, yang kedua, jika gelombang P itu terlihat seperti melebar dan bercabang, itu dapat diduga adalah pembesaran pada atrium kanan atau left atrial enlargement. Oke, selanjutnya jika gelombang P itu terlihat kayak melebar dan bercabang, itu dapat diduga pembesaran atrium kiri atau left atrial enlargement. Nah, selain itu, tidak adanya gelombang P, jika gelombang P itu tidak ada, maka itu dapat dikatakan sebagai dapat ditemukan pada aritmia yang seperti contohnya pada fibrilasi atrium. Nah, selanjutnya kita melihat dari kondisi interval PR-nya. Nih, PR segmen. Nah, jadi jika dia di atas dari 0,20 second, maka itu dapat diduga adanya permasalahan pada konduksi listrik di nodus atrioventricularis. Nah, sebaliknya jika interval PR-nya itu terlalu pendek, itu justru dapat ditemukan pada kondisi ketika preeksitasi. Nah, selanjutnya kita dapat mendeteksi di kompleks QRS-nya. Jadi di kompleks QRS ini terlihat jika dia kompleksnya itu melebar, artinya lebih dari 0,10 second, itu tandanya ada permasalahan pada konduksi intraventrikular. Yang mana itu artinya ada permasalahan pada sistem konduksinya juga. Nah, tapi semisal nih amplitudenya itu terlihat tinggi pada QRS ini, maka itu dapat diduga terjadinya hipertrofi pada ventricle. Nah, jadi untuk gambarnya terlihat seperti ini. Yang ini hipertrofi pada ventricle kiri, ini hipertrofi pada ventricle kanan. Nah, selanjutnya kita perhatikan di segmen ST ini ya. Jadi segmen ST ini terlihat datar karena dia merupakan kondisi ventricle sebelum terjadinya repolarisasi. Begitu. Nah, jadi secara sederhananya pada saat segmen ST ini ventricle itu sudah terdepolarisasi tetapi belum mulai repolarisasi. Nah, kalau segmen ST ini dia di EKG itu naik, itu dapat dicurigai sebagai serangan jantung. Tetapi kalau dia turun, itu dapat dicurigai sebagai iskemia atau kekurangan oksigen. Yang terakhir itu tuh dari si gelombang T-nya. Nah, jadi jika gelombang T ini dia terlihat terlalu tinggi atau datar, maka itu dapat dicurigai sebagai permasalahan pada repolarisasinya, repolarisasi pada ventricle. Nah, jadi normalnya kan itu tuh merupakan repolarisasi pada ventricle. Tetapi kalau misal dia itu kayak terbalik atau terlalu tinggi, itu artinya ada permasalahan pada repolarisasi di ventricle-nya. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait anatomi klinis sistem kardiovaskular. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam hal yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.